Halo pelanggan setia Trakindo, selamat datang di On Track bersama saya Muhammad Noval Sugiarto. Sesi berbagi informasi melalui saluran podcast Trakindo terkait industri alat berat dan ketenaga listrikan bersama dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan peran penting genset dalam operasional rumah sakit. Dan sekarang saya nggak sendiri nih. Sekarang di studio podcast ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber hebat ya. Yang pertama adalah Profesor Dr. Eko Suprianto. Halo Prof. Halo, selamat siang. Apa kabar nih Prof? Baik, terima kasih. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu mungkin Prof? Ya, perkenalkan diri saya Eko Suprianto. Sekarang ini saya guru besar di Teknik Elektro Universitas Teknologi Malaysia, tapi juga saat ini saya sebagai salah satu Dewan Penasehat di Departemen Teknik Elektro UI. Selain itu, di organisasi saya adalah Presiden Perkumpulan Teknik Permasakitan ataupun Teknik Pelayanan Kesehatan Indonesia. Berarti inline banget sama bahasan kita sekarang ya Prof ya? Semoga. Luar biasa. Terima kasih banyak Prof sudah menyempatkan hadir untuk datang ke On Track pada hari ini. Ya. Terus untuk narasumber kedua kita ada dari perwakilan Trakindo. Halo Bapak. Halo Mas Noval. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Noval. Apa kabar nih Pak? Baik sekali. Boleh Ya. sekalian perkenalan Pak? Baik. Saya Panahatan Simangunsong. Jadi di PT Trakindo Utama saya sebagai Product Manager untuk mensupport unit-unit genset, REPS dan juga unit gas. Jadi untuk kebutuhan di rumah sakit, baik unit diesel maupun gas, kita PT Trakindo Utama bisa mensupport kebutuhan itu. Saya sedikit penasaran Mbak tadi terkait dengan PTPI ya Pak ya? Iya. Boleh dijelaskan lebih singkat nggak ya Pak terkait dengan PTPI ini tuh apa dan seperti apa? Ya, PTPI adalah organisasi baru ya. Kita baru diinisiasi Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 ya. Kemudian artinya sekarang sudah 5 tahun ya. Kami adalah organisasi yang memiliki visi untuk mewujudkan Fasiankes termasuk rumah sakit tadi yang SMART. SMART itu adalah singkatan sebetulnya. Jadi yang selamat, kemudian bermutu, aman, ramah dan juga terjangkau. Nanti juga genset harusnya seperti itu juga begitu. Semua produk kita inginnya ke arah smart. Selain itu kita punya member adalah rumah sakit di seluruh Indonesia, termasuk sekarang sejak tahun 2024 kita juga diminta Puskesmas juga Labkesmas juga masuk sebagai member kami. Jadi kami memiliki anggota lebih dari 2.400 rumah sakit dan Puskesmas kami belum menghitung tapi terus berkembang atau bertumbuh. Kalau misalkan di PTPI sendiri ada pembagian semacam segmentasi tugas atau seperti apa? Atau ada hal-hal yang difokuskan nggak Prof di rumah sakit itu? Iya, kita fokus kepada sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Atau di kami dipecahkan menjadi 6 bidang, yaitu bidang bangunan. Jadi kami ada ahli teknik bidang bangunan, para arsitek dan sipil. Kemudian ada bidang kelistrikan, para ahli teknik elektro. Kemudian ada bidang mechanical, gas medis, tata udara itu yang kawan-kawan dari mechanical. Kemudian ada ekologi atau lingkungan. Ada sistem informasi. Satu lagi adalah alat kesehatan ataupun teknik biomedik. Jadi 6 segmen tadi yang kami kelola. Oh, 6 segmen tersebut ya Prof? Betul. Ya. Tadi saya sempat dengar terkait dengan kelistrikan. Berarti kelistrikan itu ada peran penting Prof di rumah sakit? Peran vital di rumah peran sakit. Sangat vital bahkan sekarang ya? Ini bisa bayangkan rumah sakit nggak ada listrik, apa bisa hidup sekarang ini? Benar sekali Tidak sih. ada ya. Kalau misalkan peralatan-peralatan rumah sakit itu harus tetap disuplai 24 jam non-stop berarti ya Prof ya? Betul, untuk alat-alat tertentu yang memerlukan listrik 24 jam, wajib. Misalnya refrigerator. Kalau itu mati kan nanti jadi rusak ya jaringannya ya, tisunya. Nah, itu salah satunya. Baik Prof. Berarti ini sedikit nyambung juga terkait dengan bahasan kita hari ini, yaitu peran vital genset ya. Mungkin bagi para penonton setia Trakindo nih tahu genset itu alat pembangkit listrik ya. Dalam artian dia ada padam listrik atau seperti apa, dia bisa menyalakan listrik kan ada genset. Tapi dari penjelasan Prof tadi karena listrik ini sangat penting, berarti peran genset juga sangat penting ya Prof ya untuk rumah sakit. Sangat penting, saya bilang tadi bahwa genset ini adalah supply cadangan rumah sakit ya. Jadi ketika PLN blackout ataupun tidak bisa menyediakan sumber listriknya, kemudian yang kedua ketika UPS juga kemudian baterainya energi ataupun daya sudah habis, maka genset yang memegang peranan utama. Nah, itu adalah fungsi genset yang bisa digunakan tadi. Kita tahu ya, kalau operasi itu kan ada yang sampai 6 jam, 8 jam begitu. Ketika listrik PLN mati, UPS kan mungkin 15 menit atau setengah jam lah. Lebih dari itu kan mahal sekali. Nah, itu genset harus berperan di situ.
Jadi dari sisi transisi dayanya dan juga kualitas dan juga kapasitas dayanya harus mencukupi selama beberapa jam ke depan, atau bahkan kalau blackoutnya kayak dulu itu berapa jam ataupun hari malah, nah itu vital banget peran genset. Kalau misalkan kita lihat tadi penjelasannya ada beberapa poin-poin penting terkait dengan genset itu penting, terkait dengan transisinya, terkait dengan dayanya. Kalau misalkan untuk rumah sakit atau medis, kira-kira apakah ada jenis-jenis tertentu dari genset yang harus di-comply oleh rumah sakit tersebut, Prof? Ya. Di Permenkes sendiri belum ya. Di Permenkes hanya dinyatakan bahwa genset itu harus 2 buah minimum dan harus bisa memenuhi kapasitas penuh rumah sakit atau 100%. Itu adalah di Permenkes. Tapi terkait dengan genset yang seperti apa ini belum dinyatakan ya. Tetapi sebetulnya di internasional ya, di ISO 8528 itu dinyatakan bahwa ada kelas 1, 2, 3, 4 atau G1, G2, G3, G4 ya. Nah, G1 ini adalah genset-genset yang digunakan untuk tujuan umum perkantoran misalnya. Nah, nanti kalau yang G2 udah naik sedikit, yang arahnya ke motor, pompa, kipas, kemudian naik lagi nanti yang G3 ini alat-alat yang menggunakan T-restore, switching. Nah, yang paling tinggi ini adalah data center. Kita tahu rumah sakit ini kompleks, mulai dari yang kayak perumahan atau perkantoran juga ada, yang di bagian administrasi, tapi ada juga yang di bagian data center, karena sekarang ini data nggak boleh keluar dari rumah sakit ya misalnya. Nah itu perlu ada data center sendiri. Selain itu di rumah sakit kan tempatnya alat-alat vital ya. Ketika alat itu meninggal, menyebabkan juga keselamatan pasien akan terganggu ataupun meninggal juga, itu akibatnya. Kalau cukup baik. Berarti vital sekali ya Prof ya, betul, dampak dan ya. resikonya ya. Tadi berarti ada beberapa jenis dan klasifikasi dari genset itu. Ya. Q1, Q2, Q3 sama Q4 ya Q1, Prof. Q2, Q3, Q4 ya. Saya pengen tanya ke Bapak Simanjuntak nih. Terkait dengan genset-genset itu apakah tersedia Pak di Trakindo? Ya, range produk line kita itu sangat bervariasi ya. Jadi kita untuk kategori yang disampaikan oleh Prof tadi, kita di G1 sampai G3 ada. Nah, untuk mencapai G4 itu sebenarnya itu harus ada spesifikasi yang ditentukan bersama antara dari dealership dengan end customer-nya atau end user-nya, atau kita kenal dengan AMC sebetulnya. Nah, jadi di situ nanti diatur. Tapi untuk produk-produk yang kita jual itu minimum G2, Prof. Jadi G2 dan ada yang bisa capable G3 untuk governing kelasnya. Ya. Baik. Terus kalau misalkan tadi kita lihat ya, ada klasifikasinya terkait dengan teknologi juga. Banyak hal yang harus di-comply untuk bisa masuk ke rumah sakit, Prof. Saya sedikit penasaran terkait dengan teknologi dari, kira-kira kalau misalkan dari genset sendiri, apakah ada teknologi atau inovasi yang diharapkan, Prof, sehingga dia bisa lebih baik lagi? Ya, sesuai dengan visi PTPI ya, yang juga merupakan harapan dari Kementerian Kesehatan untuk masyarakat Indonesia, bahwa seluruh sarana prasarana dan alat kesehatan termasuk genset di rumah sakit itu harus SMART, harus smart. Jadi yang pertama harus selamat begitu. Selamat itu bagaimana? Genset ya tentunya tidak menimbulkan arus bocor yang membahayakan pasien. Selamat juga artinya genset ini tidak memberikan arus kejut ataupun mungkin fluktuasi yang membahayakan alat yang lain. Selamat juga artinya bahwa genset ini ketika dipakai untuk operasi yang berjam-jam, 6 jam, 8 jam, ini juga harus bisa tetap stabil gitu, dengan frekuensi yang tetap stabil, daya yang tetap sesuai yang dibutuhkan, tegangan yang tetap. Nah itu di sisi keselamatan. Kita ingin genset yang ke arah sana. Yang kedua dari sisi mutu ya. Mutu itu terkait dengan kesesuaian terhadap regulasi, tapi yang penting mutu ini adalah keandalan, lifetime-nya. Tentunya rumah sakit nggak mau ya setahun kemudian rusak, diperbaiki kan repot gitu dan membahayakan juga. Nah kita ingin mutunya sampai 10 tahun, 20 tahun, mungkin ada 30 tahun begitu. Lifetime-nya panjang ya Prof. Lifetime-nya panjang, itu yang kita harapkan. Itu di sisi keandalan ya ataupun mutu tadi. Yang ketiga keamanan, ini juga kita tekankan ya, bahwa genset ini juga harus ada proteksi terkait dengan penggunaannya misalnya. Kemudian yang keempat adalah keramahan. Genset ini harus ramah, dua-duanya ramah kepada manusianya, ramah terhadap lingkungannya. Nah, terhadap manusianya, keramahan ini bisa diartikan mudah digunakan, ya. Kemudian juga mudah dipelihara, mudah dibersihkan, kan nyaman atau ramah ya. Satu lagi keramahan lingkungan, genset ini juga dari sisi emisinya, CO2-nya juga polusinya
kemudian dari sisi materialnya itu juga ramah lingkungan. Nah yang terakhir, nah ini mungkin berhubungan dengan teknologi, terpantau. Jadi terpantau ini genset ini dayanya, mungkin suhunya juga, mungkin tegangannya, frekuensinya bisa dipantau secara digital. Ya, apalagi bisa dikendalikan juga secara digital. Ini adalah perkembangan teknologi ke depan arahnya ke sana. Cuman tetap ya, semua itu kalau misalnya nggak terjangkau juga nggak ada gunanya. Itu tetap harus rumah sakit ataupun pasienkes bisa membeli produk tersebut. Harus bisa terjangkau ya Prof Iya, ya. betul. Sehingga bisa diaplikasikan ke banyak rumah sakit di Iya. Indonesia ya Prof ya. Betul. Itulah inovasi yang diperlukan kira-kira. Kalau misalkan dari pengalaman Prof, tadi kan banyak sekali terkait dengan keselamatan, keramahan, dan juga tadi harus kita bisa monitoring secara real time. Itu kira-kira apakah sudah bisa diaplikasikan di genset rumah sakit sekarang? Atau seperti apa pengalamannya Prof untuk genset di rumah sakit saat ini? Belum banyak ya, saya masih melihat mungkin dari 100 rumah sakit yang saya kunjungi 1 atau 2 aja yang memiliki genset seperti itu, yang di betul-betul kelas G4 ya. Tapi secara statistik saya tidak punya datanya, jadi tapi sudah mulai ada, tapi memang nilainya masih atau volumenya mungkin masih sangat kecil. Saya ada dengar kalau genset Caterpillar itu dia punya digitally connect ya? Iya, betul sekali Mas Noval. Jadi di genset itu kita udah sematkan fitur namanya product link. Jadi product link ini kita benamkan di genset, kemudian nanti itu bisa diakses via web base. Jadi tidak perlu install software, jadi memang dia seperti open source. Jadi nanti dari web base itu kita bisa memantau. Bahkan kita bisa meng-on off-kan genset ini dari komputer atau even mungkin dari handphone. Berarti remote? Iya, Remote bisa control, ya? remote monitoring ya. Iya benar. Ya, jadi nanti di situ terpantau suhunya, kemudian terpantau fuel consumption-nya. Bahkan mungkin kalau ada katakanlah genset itu mengalami problem, alert-nya pun bisa dikirim, Pak. Jadi bisa terpantau di web base, bisa dikirim by SMS kepada nomor user yang sudah di-setup di sistem monitoring itu. Luar biasa, dari genset Caterpillar ini ternyata ada fitur seperti itu Pak. Ya, Jadi luar digital biasa tadi. Keterpantauan, terkendalian tadi sudah. Betul. Benar. Tapi mungkin yang perlu dipastikan keamanan juga ini. Karena Siap. jangan-jangan nanti dikendalikan Iya. secara tidak aman. Nah, ini yang Benar. perlu kita pastikan. Kalau misalkan dari segi tadi keselamatan dan keramahan dari genset Caterpillar seperti apa Pak? Ya, jadi genset kita ini sudah didesain user friendly ya Pak. Jadi dengan ada satu layar yang monitor yang touchscreen, dan di layar itu juga sebenarnya bisa dipantau juga. Jadi selain melalui remote tadi, kita juga bisa memantau suhu, memantau semua alarm ataupun ada fault atau kesalahan via di gensetnya sendiri. Nah, jadi ada kayak semacam redundancy dengan remote monitoring. Ya, kemudian kalau dari sisi safety mungkin bincang-bincang sebelumnya ya, sebelum kita podcast ini tadi ada concern dari Pak Prof terkait keamanan. Nanti kalau ada tiba-tiba seseorang yang tidak berwenang masuk ke dalam ruang core host mematikan genset gitu ya. Iya. Nah, kita ada namanya disconnecting switch. Jadi disconnecting switch ini bisa dilepas kayak semacam, kalau di alat berat itu kayak semacam master key. Benar. Ya, nanti dia akan mengkonek genset itu baru setelah terhubung antara baterai dengan panel LCD-nya baru bisa di-on-kan dari Terus genset. pertanyaan dari saya, itu hanya untuk yang G4 atau dari G2 pun sudah? Semua. Oke, luar biasa. Semua udah ada kita lengkapi dengan disconnecting switch. Oke. Ya, Berarti jadi sistemnya safety-nya semacam bisa. pemotong arus ketika mau Iya, dinyalakan ya? Iya, betul. Jadi walaupun baterainya terkonek, dia tidak serta-merta langsung bisa menghidupkan genset. Jadi ada disconnecting switch namanya. Nah, ini disconnecting switch ini kayak semacam kunci yang bisa dibawa kemana saja, tergantung operator siapa yang dikasih wewenang untuk memegang kunci. Terkait dengan tadi keselamatan, terus keramahan, sama tadi ada monitoring, kira-kira menurut Profesor apa sudah memenuhi ekspektasi tadi Prof yang disampaikan sebelumnya? Tadi dijelaskan keamanan sudah ya, kemudian tadi keterpantauan, keterkendalian juga sudah, kemudian mutu nih yang belum dijelaskan, berapa lama ini tahan gensetnya dari Trakindo, kemudian keselamatan tadi juga sudah dijelaskan ya, terkait dengan ya outputnya tadi. Gimana nih mutu? Ya, kalau mutu kita comply dengan international standard ya Prof. Ya, jadi untuk di rating sendiri untuk engine-nya kita ada
comply dengan ISO 8528. Kemudian untuk engine-nya itu ISO 3046. Jadi kedua ISO ini sebenarnya standar internasional untuk mensertifikasi suatu genset ya. Mau apapun brandnya. Nah itu kita comply semua, belum lagi nanti dengan ada beberapa standar internasional yang kita comply dari pabrikan. Nah itu Bro. Oke, tapi satu lagi tadi. Apa Memang tuh, sih Bro? SMART tadi selain terpantau itu terjangkau loh. Oh iya benar. Bisa dibeli nggak? Dengan seperti itu kondisinya. Tuh, kalau untuk harga kita cukup bersaing ya Bro. Namun kalau kita compare dengan feature and benefit yang kita tawarkan, ya mulai dari digital connected, kemudian kita satu-satunya loh Prof di Indonesia genset yang comply dan kita sudah tes dengan biodiesel 40. Oke. Jadi kita comply dengan regulasi pemerintah terkait bahan bakar biodiesel. Nah itu kita satu-satunya. Kemudian saat ini kita sedang menjajaki untuk karbon. Oke, emisi. Ya, itu mungkin ke depan dari PTPI mungkin bisa memikirkan untuk menjadi salah satu persyaratan juga barangkali ya. Tentunya karena ramah lingkungan adalah salah satu betul. hal yang kami tekankan nantinya. Betul. Selain dari B40 itu sebenarnya sudah bisa masuk ke dalam kategori ramah lingkungan karena dengan demikian berarti emisi sulfur oksida dari hasil pembakaran itu berkurang ketimbang genset yang memakai 100% solar murni. Nah, karena kita ada campuran 40%. Nah, kemudian di sisi kita juga sekarang ini setiap genset kita yang kecil-kecil, yang khususnya untuk rumah sakit, itu kita sudah bundling dengan kita namanya CPA level 1. Jadi Customer Value Agreement. Jadi kita sambil delivery genset ada beberapa spare part yang mungkin untuk dalam 250 jam pertama atau 500 jam pertama sangat dibutuhkan. Nah, itu kita supply. Sudah. Kemudian untuk maintenance selanjutnya dari pihak rumah sakit jangan khawatir, Prof. Kita punya banyak program ya, mulai dari kontrak spare part, kemudian sampai kepada service kontrak atau long term service agreement. Nah, kalau long term service agreement bisa misalnya kita desain, teknisi kita datang untuk inspect genset setiap sebulan sekali atau berapa bulan sekali, kemudian spare part-nya kita sediakan. Jadi dari pihak pengelola tinggal tinggal memonitor saja. Jadi tidak perlu capek-capek untuk mencari-cari spare part. Bahkan kita sudah punya aplikasi di handphone. Namanya Trakindo Customer Application. Trakindo Customer Apps. Nah, dari situ Bapak bisa melihat kebutuhan spare part kapan, bahkan jatuh tempo misalnya, genset kita nanti 500 jam, ini akan masuk masa perawatan nih. Nah, itu spare part-nya sudah terlist semua dan harganya ada di situ. Jadi kita masuk ke dalam era transparansi. Ya, jadi tidak ada yang misalnya, spare part-nya mahal, ya silakan di-compare. Jadi spare part juga kita jamin 100% original ya dari PT Trakindo Tama. Demikian, Prof. Jadi dulu kan eranya preventive maintenance, sekarang ini sudah era predictive maintenance. Betul. Jadi bisa memprediksi kapan perlu diganti, kapan rusak. Jadi kita udah siap-siap gitu. Betul, di Prof. rumah sakit. Betul. Ya, Jadi bahkan untuk Prof nanti membudgetkan kapan ini spare part-nya, kapan mau dikeluarkan budget untuk pembelian spare part sudah diketahui dari awal. Jadi tidak tiba-tiba gitu ya. Planningnya sudah lengkap ya Pak? Betul. Ya? Tapi tadi sangat lengkap banget Pak. Tapi kalau misalkan untuk pelatihan dari orang rumah sakitnya untuk pemeliharaan segala macam, apakah ada Pak? Boleh, kita punya namanya training center di Cilengsi, Prof. Jadi di situ sangat lengkap mulai dari basic sampai tingkat advance. Jadi siapa saja boleh datang ke training center kita, kemudian di training di situ ada modulnya berbagai macam mulai dari diesel maupun gas maupun sampai kepada troubleshooting, baik genset maupun alat berat. Itu jadi, bagian dari pengadaan juga ya ke depannya? Atau itu terpisah. Terpisah? Ya, terpisah. Nah, jadi dari pihak rumah sakit bisa mengirimkan orang, bahkan sampai dormitorinya pun kita sediakan di sana. Kalau misalnya dari pihak rumah sakit, katakanlah jauh dari luar kota, misalnya ya dari Kalimantan, Papua, dan segala macam. Nah, itu kita ada fasilitas dormitori, jadi bisa tinggal di situ mengikuti pelatihan. Bahkan mungkin kita bisa berikan sertifikat bahwa ini sudah
mengikuti pelatihan di training agency. Oke. Luar biasa. Seperti itu, Bro. Berarti lengkap ya untuk Lengkap. supportnya ya. Iya. Trakindo Utama siap support ya Pak ya. Betul. Saya masih ada satu pertanyaan sebetulnya. Boleh silakan Prof.